Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya Zara Wistika. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai struktur fisik pada puisi. Ada diksi, imaji, rima, dan kata konkret. Sebelum kita masuk pada video pembelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Menganalisis struktur fisik pada puisi. Puisi memiliki struktur pembangun untuk menciptakan puisi menjadi lebih berkesan dan sistematis. Struktur pembangun puisi terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah struktur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan. Kata-katanya atau biasa dikatakan sebagai sarana yang digunakan oleh seorang penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Adapun struktur fisik pada puisi yaitu yang pertama ada diksi, imaji, rima, dan kata konkret. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pengolahan atau pemilihan kata yang digunakan sehingga puisi memiliki nilai estetika yang tinggi. Diksi adalah pilihan kata yang sesuai dan tepat dalam menggambarkan atau mengungkapkan suatu hal sesuai dengan keinginan dari penulis. Sederhananya, diksi adalah pilihan kata. Untuk penulis puisi, penyair diharuskan cermat dalam memilih kata yang akan digunakan, cermat dalam mempertimbangkan maknanya, komposisi bunyi, kedudukan kata di tengah konteks, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Yang kedua ada imaji. Imaji atau imajinasi adalah susunan kata yang bisa memperjelas bayangan imajinasi dari pembaca. Pemilihan kata yang tepat dapat memperjelas bayangan pembaca sehingga akan menciptakan sebuah imajinasi yang dibayangkan secara nyata. Imaji dapat muncul apabila seseorang mau untuk memikirkan sesuatu yang sudah dibacanya melalui perasaan. Imaji dalam puisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, imaji penglihatan. Imaji penglihatan adalah imaji yang digunakan oleh penyair menggunakan penglihatan. Yang kedua, imaji pendengaran. Imaji pendengaran adalah imaji yang digunakan oleh penyair menggunakan pendengaran atau telinga. Yang ketiga adalah imaji perasaan. Imaji perasaan merupakan imaji yang dapat dirasakan oleh indera peraba manusia. Yang keempat, imaji penciuman. Imaji penciuman merupakan imaji yang berhubungan dengan gambaran penciuman. Yang ketiga ada rima. Rima atau irama merupakan pengolahan kata dalam setiap lariknya, sehingga terjadi persamaan bunyi baik di awal, tengah, atau pada bagian akhir larik puisi. Rima adalah pengulangan bunyi pada bagian akhir larik puisi. Rima dalam puisi contohnya adalah ABAB, namun ada juga yang menggunakan rima bebas tanpa pola. Sedangkan irama adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, dan keras lembut intonasi dalam sebuah puisi. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang ditangkap melalui indera. Kata konkret sangat erat kaitannya dengan imaji. Dengan adanya kata konkret, maka imajinasi pun akan muncul. Kata konkret juga berhubungan dengan lambang dan kiasan. Kata konkret digunakan untuk menggambarkan keadaan secara nyata. Dengan menggunakan kata konkret, dapat mempertegas makna yang disampaikan. Atau kata konkret merupakan cara yang disalurkan penyair dalam mengartikan suatu kata secara menyeluruh. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai struktur fisik pada puisi, kita akan menganalisis puisi Aku Malu Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail menggunakan struktur fisik puisi. Yang pertama diksi. Contoh kata-katanya, langit-langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak, hukum tak tegak, doyong-doyong berderak-derak. Dari kutipan larik puisi tersebut terdapat diksi yang memiliki makna konotatif dan denotatif. Diksi yang memiliki makna denotatif seperti akhlak, negeriku, hukum, doyong-doyong. Dari kata akhlak memiliki perilaku atau budi pekerti. Diksi yang memiliki makna konotatif seperti kata langit, tegak, berserak-serak, berderak-derak. Yang kedua menggunakan struktur imaji. Kutipannya, ada pula pembantahan terang-terangan yang merupakan dusta terang-terang di bawah cahaya surya terang-terangan, dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai saksi terang-terangan. Dari kutipan larik puisi tersebut, terdapat imaji penglihatan seperti pada larik di bawah cahaya surya terang-terangan, merupakan suatu penggambaran yang dilakukan oleh penyair untuk mengajak pembaca seakan-akan melihat cahaya matahari atau cahaya surya dalam puisi. Yang ketiga ada rima. Ada rima awal. Kutipannya, berjalan aku di Roxas Boulevard,
Galyang Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dam, Kems, Elias, dan Mesopotamia. Dari kutipan tersebut terdapat rima awal pada kata berjalan karena terdapat kesamaan pada segi kata, suku kata, dan terletak di awal larik. Maka dari itu kutipan larik tersebut termasuk ke dalam rima awal. Ada rima akhir kutipannya, ketika di Pekalongan SMA kelas 3 ke Wisconsin aku dapat beasiswa. Dari kutipan tersebut terdapat rima akhir yang memiliki kesamaan. Yang keempat, menggunakan struktur kata konkret. Kutipannya, langit-langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak hukum tak tegak. Doyong berderak-derak, berjalan aku di Roksas Bellepat, Galyang Tahrir dan Ginza. Berjalan aku di Dam, Kems, Elias, dan Mesopotamia. Di sela khia aku berlindung di belakang hitam kacamata. Malu aku jadi orang Indonesia. Dari kutipan bait puisi tersebut terdapat kata konkret seperti negeriku, hukum. Indonesia mempunyai makna yang konkret setiap katanya. Walau kata tersebut sudah disebut dalam diksi, namun kata tersebut memiliki makna yang menyeluruh untuk setiap bait puisi. Dalam kutipan bait tersebut merupakan bait kedua dari puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia yang diulang di bagian keempat karena puisi Taufik Ismail termasuk ke dalam puisi esai. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video pembelajaran kita mengenai struktur fisik pada puisi. Semoga video pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.